Drama hari Kartini, Bapak drama hari Kartini. Bagaimana, Mama? Drama hari Kartini yang penuh dengan kerempongan. Ibu ribet, Bapak. Saya foto. Foto atau video ini? Saya video, Mama. Bapak Aris. Wih, itu cuma silok dari sana. No? Kenapa? Sudah full kok Mama jemaah. Tidak ada. Mama bilang Mama Tian yang apa? Iya, Mama Tian bilang besok sama apa? Banyak, full. Saya bukan foto, Mama. Saya ada syuting. Pengen tadi Mama Esi sebenarnya. Video saya. Masih sasak. Masih sasak toh, makanya lambat ini sudah 9. Iya. Coba kan kalau saja. Selamat hari Kartini bagi semua kaum perempuan. Semoga dengan memperingati hari Kartini di tepatnya hari Minggu ini kita semakin menjadi Kartini masa kini yang terus menyuarakan kebaikan, cinta. Selamat hari Minggu dan selamat hari Kartini. Amin. Kenapa bisa jatuh? Oh, jangan sampai Jatuh dari bangku. Jatuh ke mana? Lemuel dapat kakak ya, Malaysia. Iya, Lemuel dapat kakak. Jatuh. Di depan gereja Ibu. Jadi buat pena bunda. Maaf ada kesalahan saya. Saya kata kesalahan. Sapu pena apa? Ini saya lagi. Karena dia kayak gitu. Oh tidak, Mama setelah transferin kita dulu sebagai mati itu. Mama itu sama Yesus belum. Mama Yesus Cantik ya? Hah? Cantik. Lama. Sudah berbalik sama sapi, tapi mau kamera. Satu sampai mengodan yang mental ini belum kamera. Kalau menyanyi mental. Tidak ada yang antar. Sama saja namanya ada di sini. mengantuk kan di situ. Iya. Kamu susah. Hah? Suhu bunyi, susah. Untuk jadi pengantar. Iya. Kalau dia Mama Tian nganterin. Wah, kan dia lagi. Oh, Saya Tian soalnya pas Mama Tian. Mama ini ambil lagu satu, dua, tiga, empat. Semua kita di dalam sini. Masuk dalam mendiki. Mendiki kapan saya lagu? Saya kita sudah tahu. Ikut memberi ini cara dua satu. Kami di belakang. Yang terima Ada juga sini. Itu mami itu suka. Mami itu suka. Kita duduk di mana Mama? Kita di sebelah sini. Di sini Mama salon. Sebentar yang persembahan mama semua. Iya. Bapak-bapak duduk tenang. Yang Ya kan mau pelayanan hari ini? Mama.
Biar kita Lela juga. biar kita jadi penonton. Hanya sama pemain keyboard ya mama. Untuk kita pendeta, perempuan, tidak kita bisa cari Halo, mama saya aku cinta lama saya. Wih, apa dengan kebanyakan zaman? Sekali, Kita lihat. Ini memang benar-benar zaman. Bapak mama, yang ini. Bapak jangan hanya bagian video, di dalam juga. Di atas sebentar. Ngetalon di kakun itu nih.
penyalaan lilin oleh pengurus Komisi Perempuan. Heman. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini begitu banyak pilihan yang dapat kita ambil. Setiap pilihan tersebut menuntut kita untuk menetapkan satu jawaban atasnya. Dalam menentukan jawaban atas pilihan tersebut, kita perlu untuk mengandalkan Tuhan, sebab Dialah yang Maha Tahu. Dia melihat apa yang mungkin luput dari pandangan dan perhatian kita. Namun seringkali kita memutuskan untuk bersandar pada pengertian kita sendiri. Bahkan dalam langkah juang kita, justru dengan segala keangkuhan kitalah keputusan itu dibuat. Pada akhirnya kita mengacaukan rencana Allah yang jauh lebih besar bagi hidup kita. Meneladani sosok Raden Ajeng Kartini yang mengambil pilihan dalam hidupnya untuk memperjuangkan emansipasi dengan melepaskan belenggu keterkungkungan bagi kaum wanita pada zamannya. Kita diajak untuk merenungkan kembali tantangan dalam menentukan pilihan yang ada dalam kehidupan kita hari ini. Begitu pula dengan tantangan kita menjaga dan merawat bumi ini. Dalam kebebasan kita, tanpa ketaatan kepada Tuhan, hanya akan menjerumuskan kita ke dalam sikap sewenang-wenang. Sebaliknya, dengan ketaatan kita untuk senantiasa berserah kepada Tuhan, kita dituntunnya untuk menentukan pilihan hidup kita. Marilah pada saat ini kita menyerahkan diri kepadanya dengan sikap hati kita yang terarah kepada tuntunannya, mengimani panggilannya di dalam kebebasan yang telah kita terima. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan ketika kita ada dalam altarnya saat ini. Kita naikkan doa pribadi kita masing-masing. Kita bersaat teduh. Pertolongan kita dalam ibadah minggu hari ini sekaligus dalam perayaan Hari Kartini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya kekal selamanya. Terimalah salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus atas kita sekalian. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali.
Pauline Angeline dalam karya Kesatria Wanita. Hujan belum berhenti, kabut tebal masih menyelimuti. Budaya pilih kasih di negeri ini menjadikan hak wanita dibatasi. Tangis selalu mengalir di pipi. Tak ada satupun yang peduli. Meski menangis merintih, mereka seolah tuli tak peduli. Wanita dikurung, wanita dilarung, wanita dikungkung. Wanita ditempuruk, lemah tak memiliki daya, melawan pun tak bisa, pasrah menerima semua yang ada, menerima semua macam tepian siksa. Kini semua tersenang karena hadirnya seorang kesatria, seorang Kartini yang mulia, berjuang untuk kaumnya. Kini perempuan terlepas bebas tanpa ada batasnya, setara dan telah merdeka. Kini tak ada luka lagi, luka tak akan kembali. Semuanya kini telah sirna, tergantikan dengan senyum yang manis di pipi. Inilah hasilnya, hasil jeripayahnya, jeripayah yang menggelora. Kaulah kesatria wanita, Raden Ajeng Kartini. Engkaulah inspirasi. Terima kasih untuk persembahan puisi dalam pemaknaan Hari Kartini pada hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita membuka kitab kita. Nas yang membimbing kita dalam ibadah hari ini terambil dari 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Yang ingin sukses dalam hidup maupun karir harus memiliki karakter yang tangguh untuk menyelesaikan segala permasalahan. Meski terkadang kesedihan dan rasa sakit diutarakan dengan tangisan, perempuan yang kuat harus segera bangkit dari keterpurukan yang dialami. Seorang perempuan yang kuat juga akan menghadapi segala permasalahan tanpa mengeluh dan menyalahkan orang lain. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya sendiri. Beberapa perempuan akan mewakili
bagaimana perasaan tokoh-tokoh dalam Alkitab yang akan disampaikan oleh Komisi Perempuan. Hidup ini memang berat dan penuh dengan pergumulan. Masih jelas dalam ingatanku hari-hari bahagia yang telah aku lalui bersama suami dan anak-anak dan juga mertuaku. Namun kini semuanya telah berlalu. Suamiku telah meninggal dan sekarang aku tinggal bersama ibu mertua dan anak-anakku. Sempat terbersit dalam pikiranku untuk kembali kepada orang tua dan saudara-saudaraku. Namun akhirnya aku memilih untuk tetap tinggal dan tidak mengikuti jejak Orpa, saudara iparku. Karena aku begitu mengasihi ibu mertuaku Naomi. Hari-hari hidupku selanjutnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Bagaimana tidak? Sekarang aku harus bekerja dan berusaha sendiri agar dapat terus bertahan hidup. Setiap harinya aku harus memungut sisa-sisa jelai gandum dari tangan seorang hartawan yang bernama Boas, yang ternyata masih kerabatku. Sungguh baik nasibku karena sang hartawan memperlakukanku dengan sangat baik. Perkenalkan, aku adalah Esther. Aku adalah ratu yang tinggal di istana, dikelilingi dayang-dayang dan hidup dalam keadaan yang bergelimang harta. Sebelum menjadi seorang ratu, aku tinggal dengan Mordekai pamanku yang adalah seorang Yahudi. Pada masa itu, orang-orang Yahudi begitu dibenci dan dimusuhi. Bahkan ada seorang perdana menteri istana yang secara licik berusaha untuk membinasakan bangsaku. Rupanya rencana sang perdana menteri ini diketahui oleh pamanku. Tentu saja aku tidak dapat tinggal diam melihat kenyataan ini. Atas usul pamanku, aku pun memberanikan diri untuk menghadap sang raja. Walaupun aku tahu bahwa tindakanku ini berlawanan dengan undang-undang yang berlaku. Dan bisa saja tindakanku ini membuahkan hukuman mati bagiku. Namun kenyataan berbicara lain. Raja berkenan menerimaku. Dengan susah payah, akhirnya aku dapat meyakinkan raja. Dan akhirnya perdana menteri yang licik itu dihukum gantung. Sebagai penggantinya, sang raja mengangkat Mordekai pamanku menjadi perdana menteri. Alhasil semua usahaku tidak sia-sia, dan sekarang aku dan bangsaku dapat hidup dengan tenang. Perkenalkan, aku adalah Maria Magdalena. Aku adalah seorang perempuan yang berasal dari daerah Magdala. Pada awalnya, hari-hari kehidupanku terasa berat dan menakutkan.
Aku harus berjuang dan bergulat dengan 7 roh jahat yang merasuki dan menguasai diriku. Situasi hidupku ini membuatku merasa putus asa. Dalam hatiku, aku bertanya, sampai kapan aku dapat terus bertahan hidup dengan keadaan seperti ini? Namun, segala ketakutan dan kecemasanku pun hilang sejak aku berjumpa dengan Sang Guru Agung. Dia benar-benar telah mengubah hidupku, dan sejak saat itu pun aku memutuskan untuk mengikut dia. Namun, hari naas itu pun tiba. Hari itu, aku harus melihat dia tergantung di kayu salib itu. Aku harus melihat dia mati, dan kemudian dikuburkan. Peristiwa tragis sempat membuat hidupku kembali ke titik nol. Aku sedih, aku hilang harapan. Dalam kesedihan dan keputusasaanku, hari itu pagi-pagi benar, aku bersama perempuan-perempuan yang lain pergi ke kuburnya. Di kuburnya, kami mengalami peristiwa yang aneh, namun menggembirakan hati kami dan membangkitkan iman. Dia sudah bangkit, dan dalam perjalanan pulang, aku berjumpa dengannya. Peristiwa di kubur itu dan perjumpaan kembali dengannya membangkitkan kembali semangat hidupnya. Sungguh perjumpaan kembali dengan Sang Guru Agung benar-benar telah mengubah hidupku sekali lagi. Sejak saat itu, aku terus bersaksi tentang dia. Perkenalkan, aku adalah perempuan masa kini. Aku adalah perempuan yang hidup di zaman modern ini. Suka atau tidak suka, aku sekarang berada di zaman yang edan. Seringkali aku berhadapan dengan realitas yang memojokkanku dan juga kaumku. Seringkali aku mendapat perlakuan yang tidak adil dari orang-orang di sekitarku. Rasanya aku ingin berteriak, tapi mulut ini terasa seperti terkunci rapat. Ingin rasanya aku memberontak, memukul dan menendang, tapi tubuh terasa terikat kencang. Apakah kehidupanku akan terus seperti ini? Apakah tidak ada fajar yang akan terbit dan menghapuskan awan gelap ini? Lambat laun, aku pun menjadi sadar. Belajar dari pengalaman dan perjuangan para tokoh perempuan di masa lalu, seperti Raden Ajeng Kartini. Aku mendapatkan pencerahan. Aku sadar bahwa aku dan kaumku membutuhkan pengakuan dan kesetaraan hidup. Aku mendapatkan pencerahan bahwa aku dan kaumku mendapatkan kesetaraan hidup, bukan kesamaan hidup. Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain. Aku harus bangkit dan melawan. Aku harus berjuang demi hidupku. Aku yakin Tuhan menyertai dan memberkati perjuanganku. Beberapa tokoh perempuan dalam Alkitab bahkan juga mewakili perempuan masa kini, membuat kita merenung bahwa perjalanan perempuan dari masa ke masa bukan perjalanan tanpa persoalan, bukan perjalanan yang mudah, bukan juga perjalanan yang tidak menghadirkan putus asa dan air mata. Wahai seluruh perempuan, terima kasih untuk dedikasi, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk cintamu yang besar. Dari rahim, engkau melahirkan kehidupan untuk terus melanjutkan hidupmu dan di dalam panggilan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam memaknai Hari Kartini hari ini, kita sungguh bersyukur bahwa Kartini di Jemaat Oleh Mamurah
masih ada di dalam kekuatan dan di dalam kasih yang besar untuk mereka terus menebarkan cinta, baik dalam lingkungan domestik keluarga maupun dalam lingkungan pelayanan yang lebih luas. Untuk itu pada saat ini mari kita melakukan sebagai tanda hormat kasih kita kepada seluruh kaum perempuan Nusantara, kita menyanyikan pujian Ibu kita Kartini. Bagi kami para kaum wanita
Kartini warna muda yang cantik hari ini. Bapak-bapak mata lebih terang hati. Ya kau laki-laki senang lihat yang anggun, yang cantik. Tapi tidak hanya paras. Bapak-bapak senang lihat yang hatinya cantik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, tangisanmu membanjiri pipi. Tiada satu pun peduli. Rintihan terdengar menghampiri. Para insan berpura-pura tuli. Namun kini, wahai Kartini masa kini, berkat sang putri Satria, tak ada lagi luka, tiada lagi derita. Terima kasih, wahai Kartini yang mulia, jasamu sungguh tiada tara. Saat ini, kami Kartini pengejar mimpi, tak gentar walau musuh menghalangi, senantiasa bersimpu dalam doa, berjuang dalam sepenuh nyawa demi masa depan Kartini muda, demi putra putri tercinta, demi kebebasan yang abadi. Terima kasih. Terima kasih Oh, Bapak ada foto. yang telah menyampaikan puisi